ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji dari kitab Al-Alfiyah Siratin Nabawiyah karya Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, menjadikan kita semua sebagai pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas keislaman, selalu cinta kepada sunnahnya dan mengikuti jalan beliau sebagai pengikutnya di dunia ini, di akhirat, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau kelak di kemudian hari di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, kita masih dalam rangkaian pembahasan penulis seputar beberapa kejadian penting di kota Madinah. Iya, sudah berlalu pembahasan hingga tahun kelima Hijriah. Kemudian di backchair yang ke-288, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa kejadian penting di tahun ke-6 Hijriah. Kata beliau, fi sitti kanat umratul Hudaybiyah wa bai'atur ridwani tilka zakiyah. Kata beliau, fi sitti, di dalam tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6, yaitu tahun ke-6 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Iya. Ini penyebutan tahun pertama, kedua, ketiga. Maksudnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berjalan begitu di tengah para ulama, yaitu sunnah berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau di dalam menghitung kalender umat Islam, beliau menghitungnya dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disetujui oleh para sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Berjalan di tengah umat Islam. Begitu namanya sunnah Khulafa ar-Rasyidin, yang kita diperintah untuk mengikutinya. Sebagaimana dalam hadits Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Sunnah khulafa ar-rasyidin, Umar bin Khattab termasuk khulafa ar-rasyidin. Baik. Jadi itu berjalan ya di dalam penghitungan kalender dan seterusnya. Supaya menjadi masalah umat Islam ya, dalam hitungan tanggalnya, kalendernya itu tidak memakai penanggalan-penanggalan dari bulan-bulan Hijriah. Iya. Nah, ini suatu hal yang menyedihkan ya, karena yang terkait dengan ibadah yang terkait dengan ibadah juga terkait dengan keutamaan itu kan diketahui dengan bulan-bulan Hijriah ya. Iya. Jadi kapan kita tahu puasa tanggal 10 Muharram?
Ya kita harus kenal bulan Muharram ya. Ya, kalau kita memakai selain bulan Islam, maka tidak diketahui nanti. Sama sekarang di bulan Syaban. Ya, kalau penanggalan harian kita cuma pakai sekarang bulan berapa? Bulan 4 ya? Bulan 4. Tanggalnya juga saya nggak ingat tanggal berapa. Baik, kalau selalu ingatnya bulan-bulan Masehi, itu repot ya. Tapi kalau yang diingat hari ini, bulan ini adalah bulan Sya'ban, ya maka itu terkait dengan ibadah ya. Karena di bulan Sya'ban ada anjuran untuk berpuasa. Iya. Kita pada hari ini sudah masuk di tanggal 6 Sya'ban ya. Baik. Jadi penanggalan Islam tahun-tahun Hijriyah itu terkait dengan umat Islam. Ada ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan terkait dengannya. Karena itu harusnya kita punya perhatian di dalam penanggalan, memakai penanggalan Islami. Jelas ya? Baik. Jadi visit pada tahun ke-6 Hijriah, kanat umratul Hudaybiyah. Itulah kejadian umrah Hudaybiyah. Ya, kadang sebagian ulama membahasakannya Ghazwatul Hudaybiyah. Peperangan Hudaybiyah. Sebenarnya tidak ada peperangan ya. Ya, cuman itu bahasa-bahasa kadang dipakai. Ya. Hudaybiyah ini tempat antara jaraknya dari Mekah sekitar 9 mil dari Mekah. 9 mil dari Mekah. Tul Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW dari Medina, beliau menuju ke Mekah untuk melakukan umrah. Iya. Dan mereka ditahan oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Dan dimaklumi ya bahwa bagaimana kisahnya waktu itu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menjadi perantara antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa Nabi itu bukan datang untuk berperang, beliau datang untuk mengunjungi Ka'bah, mengagungkannya. Ya. Tapi orang-orang Quraisy tidak menjawab. Nah, mereka katakan kepada Utsman, kamu kalau ingin tawaf, tawaf saja. Tapi kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, saya tidak akan tawaf hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Iya. Baik. Jadi itulah kejadian-kejadian termasuk perjanjian yang terjadi di Hudaybiyah. Itu ada pembahasannya nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Kesimpulannya mereka tidak jadi masuk umrah karena isi dari perjanjian mereka belum melakukannya di tahun itu. Ya. Nah, ketika Utsman bin Affan berucap tidak akan tawaf sampai Rasulullah tawaf, maka orang-orang Quraisy marah karena hal tersebut. Dan akhirnya Utsman ditahan di sisi mereka. Maka tersiarlah berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Iya. Maka Nabi SAW ya, memanggil manusia supaya membaiat beliau. Nah, itulah baiat yang disebut dengan baiatur ridwan yang disebut di sini. Kata beliau baiatur ridwani tilka zakiyah, dan baiatur ridwan itulah yang zakiyah. Zakiyah artinya suatu yang berkembang.
Kalau bahasa lainnya, suatu yang berberkah. Iya, suatu yang berberkah. Kenapa berberkah? Bayat yang suci sebab diabadikan dalam Al-Quran, dipuji. Itulah yang disebut di surah Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, laqad radiyallahu 'anil mu'minuna idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau Nabi Muhammad di bawah pohon. Iya. Jadi ini semuanya kejadian di tahun berapa? Di tahun 6 Hijriah. Baik. Iya. Kemudian kata beliau fihi fardul haji أو ما خلت أو في الثمان أو في التاسعة خلف وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية. Dan di tahun ini juga, ya di tahun ini, tahun 6 Hijriah, itu ada kewajiban haji. Ini menurut pendapat mayoritas ulama bahwa kewajiban haji itu di tahun 6 Hijriah. Tapi ini masalah ada silang pendapat. Ada silang pendapat. Karena itu kata beliau, au ma khalati. Pendapat yang kedua, atau mungkin di tahun kelima. Tahun yang sudah berlalu, maksudnya tahun kelima. Au fi tsamani, ada pendapat yang ketiga, di tahun ke-8. Au fit tasi'ati, pendapat yang ke-4 di tahun ke-9. Iya. Baik. Ini pendapat yang ke-9 itu yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Baik. Khulfun, ada silang pendapat. Khulfun artinya ada silang pendapat. Dan ada juga yang mengatakan di tahun ke-7 ya. Tapi sini dibawakan pendapat yang ke-6. Wa qila kana qabla al-hijrati wujubuhu hakahu fi nihayati. Dan dia mengatakan bahwa yang benarnya di tahun atau sebelum hijrah malah. Sebelum hijrah. Iya. Demikian dihikayatkan di dalam kitab An-Nihaya. Dihikayatkan di dalam kitab An-Nihaya. Maksudnya An-Nihaya karya Imamul Haramain. Karya Imam Al-Haramain. Dia punya buku namanya An-Nihaya. Ala kulli hal, mayoritas ulama berpendapat bahwa haji itu di tahun keberapa? Ke-6 Hijriah. Ini terkait dengan kewajibannya. Terkait dengan kewajibannya. Jelas ya? Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW, beliau itu haji di Hajjatul Wada. Ya, yang akan datang nanti penyebutannya. Baik. Tapi kewajiban, itulah di pembahasan haji ya. Begitu kewajiban ada, kewajiban itu dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Kan begitu. Di antara syarat haji, seorang itu punya kudrah, punya kemampuan, punya istita'ah. Punya kemampuan. Sedangkan waktu itu kaum muslimin belum punya kemampuan untuk masuk ke kota Mekah. Karena masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Baik, itulah kejadian di Hudaybiyah di sini. Berikutnya kejadian yang lainnya masih di tahun ke-6. Kata beliau, wa fihi qad sabaqa bainal khayli wa ayatud dhihari ibni Khawli. Wa fihi di tahun ke-6 juga. Sabaqa bainal khayli. Nabi SAW memperlombakan antara kuda-kuda.
Iya. Jadi memperlombakan antara kuda-kuda. Itu disebutkan ya di dalam buku-buku sirah. Dan ada di dalam sebagian riwayat dalam as-sahih tentang hal ini. Iya. Di mana Nabi SAW memperlombakan antara kuda-kuda kendaraan para sahabat. Sampai subhanallah, waktu itu kuda Nabi SAW atau ya itu didahului oleh waktu itu unta Nabi SAW Al-Qaswa itu didahului oleh unta milik Arabi, seorang Arab Badui. Iya, seorang Arab Badui. Nah waktu itu sebagian sahabat ketika atau kaum muslimin waktu itu ketika unta Nabi SAW terkalahkan, mereka merasa berat dengan hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Haqqun 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu." Adalah suatu hak bagi Allah. Tidaklah Allah angkat sesuatu dari dunia kecuali Allah akan merendahkannya, akan menjatuhkannya. Ya, ini salah satu peringatannya. Jadi kadang unta Nabi itu terkait dengan masalah dunia. Yang namanya dunia itu tidak selalu berjaya. Ada masa-masanya dia berjaya, dia apa? Dia kalah. Itu kehidupan dunia. Jadi dalam kondisi yang seperti ini Nabi subhanallah masih memberikan pelajaran-pelajaran berharga untuk para sahabatnya. Supaya kita mengenal hakikat dari kehidupan dunia itu. Kehidupan dunia ini sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari kehidupan kami pergulirkan, kami persilih gantikan di tengah manusia. Hari ini ada yang berjaya, besok ada yang kalah, ada yang diagungkan, ada yang dihinakan, ada yang terangkat, ada yang terendahkan, ada yang menang, ada yang kalah, dan seterusnya. Itulah hari-hari kehidupan. Dan dunia seperti itu. Iya. Karena itu jangan terlalu banyak berharap pada hal-hal yang terkait dengan masalah dunia. Sementara dunia itu sendiri bukan suatu hal yang tetap di tangan. Baik. Jadi kejadian beliau memperlombakan antara kuda-kuda di sini itu menunjukkan bolehnya ya memperlombakan antara kuda-kuda. Itu bagian dari syariat memang, karena ada anjuran di dalam agama ini lomba memanah, lomba berkuda, ya, dan semisal dengannya. Itu adalah hal-hal yang diperlukan untuk kekuatan umat Islam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah kemampuan kalian yang paling maksimal, kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh Allah, berupa kuda-kuda yang dengannya kalian menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Iya, itu wajar ya dalam strategi kenegaraan. Setiap negara itu punya pasukan perang, ya, punya latihan untuk perang. Nah, itu dari kedaulatan sebuah negeri, agar supaya dia punya integritas yang disegani, tidak sembarang dilanggar oleh negeri-negeri yang lain. Nah, itu wajar, semua orang ada yang seperti itu. Ya, negeri muslim maupun non-muslim semuanya melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Jelas ya? Maka di dalam Islam ini ada anjuran untuk hal itu. Dilatih. Karena itu seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Baik. Kemudian di tahun ini juga ada kejadian dihar pada Ibnu Khawlah.
turun ayat tentang dihar. Iya. Turun ayat tentang apa? Tentang dihar. Itulah kejadian ya pada ayat-ayat yang apa namanya? Disebutkan di surah Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadilah, bisa dibaca Al-Mujadalah. Iya. Jadi seorang perempuan datang kepada Nabi bahwa suaminya telah melakukan dihar terhadapnya. Ya. Iya. Disebutkan bahwa itu adalah Khawla bintu Tha'labah. Dan suaminya adalah Aus ibnu Samit. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada yang menyebutkan nama selain daripada itu. Iya. Baik, terkait dengan namanya. Iya. Tapi yang paling populernya dia adalah Khawla bintu Malik bin Tha'labah. Itu yang paling populernya. Dan kadang disebut Khawla bintu Tha'labah. Nah ini ayat Ad-Dihar turun terkait dengan Aus ibn Samit, saudara dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Kejadiannya bagaimana? Waktu itu apa namanya? Ubadah ibn Samit atau Aus ibn Samit ini radhiyallahu taala anhu, beliau marah terhadap istrinya. Dan dia berkata bahwa engkau atas saya seperti punggung ibuku. Itu dihar namanya. Hanya dikatakan dihar dari punggung. Jadi kalau dia katakan engkau bagi saya seperti punggung ibuku. Sekarang kalau ibunya bagaimana hukumnya? Boleh dia dekati atau tidak? Kan tidak boleh kan? Nah, itu dihar namanya. Jelas ya? Dan disebutkan bahwa itu adalah awal dihar terjadi di masa Islam. Dan dulu di masa jahiliyah, kalau ada dihar seperti itu hukumnya talak. Artinya istrinya sudah pisah. Maka Khawla radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi bertanya. Dia berkata, ya Rasulullah, suamiku Aus ibn Samit menikahi saya. Dan saya adalah seorang perempuan yang memiliki harta, punya keluarga. Ya. Begitu dia telah memakan hartaku, telah pergi dari usia mudaku. Ya. Dan perutku telah kempis melahirkan anaknya. Dia pun melakukan dihar terhadapku. Iya. Melakukan dihar terhadapku. Maka Nabi SAW waktu itu berkata, engkau haram terhadapnya. Haram terhadapnya. Iya. Maka Khawla menangis akan hal tersebut dan dia berkata, saya mengadukan kepada Allah kefakiranku, ya, kepapahanku, dan apa yang saya dapati, anak-anak kecil, ya, dan seterusnya. Maka subhanallah, turunlah ayat-ayat yang agung di surah Al-Mujadilah itu. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mendebat engkau tentang suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini ayat-ayat turun atau perempuan ini berbicara kepada Nabi, ya, itu di rumah Aisyah di belakang tirai. Dan Aisyah sendiri dia di tempat lain tidak begitu, sebagian kalimat perempuan ini tidak begitu dia dengar. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, semua yang dia ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka turunlah ayat-ayat yang agung menjadi syariat di pembahasan dihar. Karena itu dihar di dalam hukum syar'i, dalam hukum syar'i, itu tidak dihitung sebagai talak. Tapi dia dihitung sebagai sumpah. Dia harus membayar kafarah dengannya. Membayar kafarah. Jelas ya? Maka yang pertama dia membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Kalau dia tidak mampu, maka disuruh memberi makan 60 orang miskin. Sebagaimana ketentuan di dalam ayat-ayat tersebut. Inilah pembahasan zihar. Ini hukum di pembahasan fikih ya, ada hukum-hukumnya, ada banyak pembahasannya, dan bukan di sini tempat menguraikannya. Jadi maksudnya ayat zihar turun di tahun berapa? Di tahun ke-6 Hijriyah. Baik, selesai pembahasan penulis tentang tahun ke-6. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang kejadian-kejadian di tahun ke-7. Iya. Kata beliau, "Fis sab'i Khaybar wa umratul qada wa qadimat ummu Habibah ar-ridha bana biha wa ba'daha Maimunatu kadaka fiha qablaha Safiyatu." Iya. Kata beliau, "Fis sab'i," di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah itu ada Khaybar, maksudnya perang Khaybar. Fis sab'i Khaybarun. Iya. Ada perang Khaybar. Baik. Khaybarunnya di dommatain di situ untuk mencocokkan kofianya. Ini kejadian Khaybar ini, perang Khaybar itu pada bulan Jumada al-Ula. Iya. Bulan Jumada al-Ula. Terkait dengan Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Iya. Ini akan kita sebutkan nanti rinciannya ya. Di peperangan-peperangan Nabi SAW ada bab-bab khusus oleh penulis. Kemudian di tahun ke-7 juga ada Umratul Qadha. Umrah Al-Qadha. Iya. Baik. Jadi disebut Umratul Qadha dan dinamakan juga Umratul Suluh. Umrah perdamaian. Nah, ini sama dengan kejadian sebelumnya, Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah. Karena mendekati musim haji. Iya. Kemudian kejadian yang ketiga di bulan ke-7, wa qadimat Ummu Habibah ar-Ridha. Dan datang Ummu Habibah ar-Ridha. Maksudnya Ummu Habibah datang dari mana? Dari Habasyah. Ummu Habibah nama beliau Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah, dan Ummu Habibah waktu itu berada di Habasyah. Kita sudah bahas ya tentang hijrah kemana? Ke Habasyah. Baik. Dan ini di tahun ke-7 Ummu Habibah datang. Disifatkan di sini dengan sifat ar-ridha. Ya. Diridhai. Ini dari sudut keutamaan beliau ya, radhiyallahu anha. Baik. Dan insyaallah ta'ala nanti akan datang rincian tentang biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bab khusus akan disebutkan oleh penulis nanti. Baik. Jadi ketika datang Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya. Bana biha. Maka beliau pun tinggal bersamanya. Jadi akad nikahnya terjadi dan Ummu Habibah waktu itu berada di mana? Di Habasyah. Boleh saja akad nikah itu, tidak mesti si laki-laki dan perempuan dua-duanya hadir di situ. Sebab yang penting di akad nikah itu ada wali dan ada siapa? Ada yang akan dinikahkan, orang yang akan menikahi. Perempuan yang dinikahi jelas itu saja. Perempuan yang dinikahi tidak mesti ada di situ. Tapi syaratkan perempuan yang akan dinikahi itu jelas. Hah? Ya kalau dia misalnya namanya Fatimah, harus jelas Fatimah anaknya siapa. Kalau anaknya misalnya Muhammad, ditanya, Muhammad kamu punya Fatimah, anak Fatimah berapa orang? Oh saya punya 2 orang. Ya kalau gitu harus diperjelas Fatimah yang mana. Nah, begitu. Jelas ya? Yang penting jelas. Kalau dia sudah jelas, itu syah dari sudut akad. Baik.
Jadi kadang Nabi SAW seperti yang sudah berlalu, kadang beliau menikahi tapi tidak langsung tinggal bersama istrinya. Iya. Jadi dari kelembutan beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para perempuan itu, apalagi etika di tengah orang Arab, kadang berjalan seperti itu. Setelah menikah tidak langsung bersama. Ya, tidak langsung bersama. Itu kadang ada waktu. Nah itu dari husnul muasyarah. Bagus ya, sesuai dengan kebiasaan saja yang berjalan. Kalau di kebiasaannya itu bagus, maka tidak apa-apa dengan hal yang seperti itu. Baik. Kemudian wa ba'daha Maimunatu kadzaka fiha qablaha Safiyatu. Ya. Dan setelah itu jadi dikatakan wa ba'daha, dan setelah itu beliau menikahi Maimunah. Maksudnya Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Dan Nabi menikahi Maimunah itu di Mekah, di umrah qadha itu. Jelas ya, di umrah qadha. Kan di Hudaybiyah enggak jadi umrah. Maka diganti umrahnya oleh Nabi di mana? Di tahun berikutnya. Baik. Jadi ini terjadinya juga di tahun ke-7. Ya. Kadzaka fiha qablaha Safiyah. Demikian pula sebelumnya. Ya. Beliau menikahi Safiyah, maksudnya Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Iya. Nah, ini memang dibahasakan seperti itu karena memang ada silam pendapat apakah Safiyah ini sebelum Ummu Habibah ataukah sebelum Maimunah. Makanya beliau globalkan saya. Sebelumnya adalah beliau menikahi Safiyah. Baik. Jadi ini penegasannya bahwa Rasulullah SAW itu menikahi istrinya bertambah ya, tidak dalam 1 tahun saja semuanya. Sebagaimana yang sudah kita uraikan dari kejadian di tahun pertama Hijriah. Kemudian kata beliau wafihi man'ul khumri al-ahliyati wa man'un nisa'i thumma hallati. Wafihi man'ul humri al-ahliyati wa mut'atin nisa'i thumma hallati. Dan di tahun ini juga, di tahun keberapa ini? Di tahun ke-7 Hijriah, masih di kajian tahun ke-7. Iya. Terdapat pengharaman memakan keledai-keledai peliharaan. Iya. Kalau bahasa al-humrul ahliyah maksudnya keledai dia tinggal bersamanya, berada di lingkungannya. Itu ahliyah namanya. Adapun kalau keledainya liar, itu dikatakan al-wahsyiyah. Misalnya dia di hutan atau di mana, itu wahsyiyah namanya. Jelas ya? Yang diharamkan ini keledai apa? Keledai peliharaan. Iya. Dan ini masyhur ya di pembahasan buku-buku fikih. Dan memang ini kejadiannya di tahun ke-7 syah dari Nabi, hadits-hadits di dalam hal ini. Sebagaimana diharamkan juga memakan setiap hewan yang memansa dengan taringnya, ya, memansa dengan taringnya atau memansa dengan cakarnya dari hewan buas. Baik. Dan di tahun ini juga dilarang nikah mut'ah. Dilarang nikah mut'ah. Iya. Baik. Jadi tahun ke-7 pernah dibolehkan nikah mut'ah sebelumnya. Setelah itu di tahun ke-7 diharamkan. Jelas ya? Thumma hallati, kemudian halal lagi. Kapan halalnya? Yauma Hunainin. Di hari Hunain, di hari Hunain, itu menjadi halal lagi, boleh lagi. Iya. Dan akan datangnya Hunain itu kejadian di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Thumma qad harramaha mu'abbadan laisa lidzalika intiha. Setelah itu Allah haramkan selama-lamanya. Dan tidak ada lagi akhirnya. Ya, jadi ini nikah mut'ah ya. Mut'ah itu dulu boleh, kemudian haram, kemudian boleh,
Kemudian haram selama-lamanya. Jadi hukum terakhir adalah apa? Haram selama-lamanya. Jelas ya? Baik. Karena itu tidak boleh ada yang melakukan nikah mut'ah. Iya. Siapa yang melakukannya setelah pengharaman selama-lamanya, maka itu masuk di pembahasan apa? Pembahasan zina. InsyaAllah akan datang nanti pembahasannya. Kata beliau, wa akhdhu jizyati majusi hajara wattakhadha an-nabiyyu fiha al-mimbara. Dan pada tahun ini juga beliau mengambil jizyah dari majusi di Hajara. Iya. Baik. Majusi itu bukan ahlul kitab. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Tapi bersama dengan itu Nabi mengambil jizyah dari orang-orang majusi Hajara. Maksudnya berasal dari Bahrain ya. Dia dari Yaman, cuman terhitungnya masuk di Bahrain. Iya. Dan ini kejadiannya di tahun ke-8 juga. Dan ini ada sudut pembahasannya terkait dengan masalah jizyah di buku-buku fikih. Dan di tahun ini Nabi SAW membuat mimbar. Nah, jadi mimbar beliau itu di tahun keberapa? Di tahun ke-8 Hijriah. Baik, kalau begitu sebelumnya beliau khutbahnya di mana? Hah? Kan baru bikin mimbar. Jadi sebelumnya di mana khutbahnya? Sebelumnya beliau berkhutbah di atas sebatang kayu. Iya, berbicara tempat tingginya itu di atas sebatang kayu. Makanya ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar, maka terdengar tangisan dari batang kayu itu. Terdengar tangisan, didengar oleh seluruh sahabat dalam masjid. Karena Nabi SAW turun dari mimbarnya. Kemudian beliau mengelus batang kayu tersebut sampai diam. Kemudian Nabi perintah para sahabat supaya menanam batang kayu ini. Iya. Kata Nabi SAW, andai kata saya tidak turun mengelusnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Itu haditsnya mutawatir ya, tentang tangisan batang kayu. Sampai dikasih bab khusus oleh Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan disebutkan itu hadits-haditsnya banyak oleh guru kami Syekh Mukbil dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Baik. Jadi ini hal yang populer ya terkait tangisan batang kayu. Jadi subhanallah batang kayu saya, dia itu tahu kedudukan Nabi SAW. Dia berbangga Nabi berkhutbah di atasnya. Begitu berpindah, ya dia terdengar darinya apa? Tangisan subhanallah. Jelas ya? Ada batu, sudah berlalu ya, ada batu di Mekah memberi salam kepada Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Ya, nah, kayaknya sudah pernah berlalu juga unta yang datang kepada Nabi menangis, mengeluhkan pemiliknya. Ya, jadi ini dikatakan hewan tidak berakal, batu, kayu, dikatakan benda-benda mati, tetapi mereka kadang lebih pandai mengetahui kedudukan Nabi dari sebagian umat Islam itu sendiri. Ya, jelas ya. Nah, di sini penting seorang itu mempelajari, dia kenal dari sirah Nabi SAW supaya dia tahu kewajibannya apa. Baik, selesai ya di tahun ke-8. Kemudian di tahun ke-9, fitis'i ghazwatu Tabukin bada'an shalla ala ashama ghaiban fasan. Wa fihi qad ala minan niswani syahran wa fihi qissatul li'ani. Ya. Pada tahun ke-9 ada perang Tabuk. Jadi ini perang Tabuk ya. Kejadiannya di tahun 9 Hijriah. Iya. Dan perang Tabuk nanti insyaallah taala akan datang pembahasannya, disebut juga dengan perang Al-Usrah, disebut dengan Al-Fadhihah. Iya. Baik. Ini Tabuk. Setelah Nabi SAW menyolati Ashama. Ashama ini tarkhim ya, asalnya dari kata ashamatun, ada tak marbutonya. Dan itu gelar untuk Najasyi. Sama dengan Fir'aun ya. Raja di Mesir disebut apa? Fir'aun. Kan begitu? Iya.
Raja Romawi disebut Kaisar. Raja Persia disebut Kisra. Semua raja gitu. Sama di Habasyah, setiap yang menjadi raja disebut Ashama. Ya. Jadi beliau mensolati Ashama An-Najashi, Raja Habasyah. Karena dimaklumi ya, Raja Najashi ini dia sudah masuk Islam. Tapi dia tidak berani menampakkan keislamannya. Makanya begitu dia meninggal, Nabi melakukan sholat gaib terhadapnya. Dan itu awal syariat, adanya syariat sholat gaib. Nah, karena itu silam pendapat para ulama tentang sholat gaib ini. Apakah sholat gaib ini khusus untuk Najasyi saja atau berlaku juga untuk orang lain? Kalau berlaku untuk orang lain, apa ukurannya untuk orang lain ini? Kalau sekarang kan kaum muslimin terlalu, di Indonesia ini Masya Allah madhabnya terlalu luas. Ya, sedikit-sedikit sholat gaib. Ya, apa saja sholat gaib, kan begitu. Tapi yang benarnya bahwa sholat gaib ini tetap disyariatkan. Tapi untuk orang-orang yang keadaannya seperti An-Najasyi. Karena itu ukurannya dua. Satu, dia seorang yang punya kedudukan besar di tengah umat. Satu. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang dia muslim tapi tidak ada yang mensolatinya. Nah, kalau dia punya dua sudut ini, maka itu boleh dilakukan sholat gaib. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, fihi qad ala minan niswani syahran. Dan di tahun ini juga Nabi melakukan ila terhadap istri. Beliau selama 1 bulan. Ila itu artinya suami bersumpah tidak mendekati istrinya. Dan itu dibolehkan di dalam syariat paling lama 4 bulan saja. Paling lama 4 bulan. Dan Nabi tidak melakukan 4 bulan. Beliau melakukan berapa? 1 bulan saja. Jelas ya, itu dalam kisah yang masyhur ya. Dan ini ada pembahasannya di buku-buku fikih. Wa fihi qissatul li'an. Dan di tahun ke-9 Hijrah juga, Hijriah ini, itu ada kisah tentang li'an. Ya, saling melaknat. Bagaimana itu saling melaknat? Itu dua suami istri. Ya. Si suami menuduh istrinya berzina. Dan dia tidak punya saksi. Kecuali dia sendiri yang melihatnya. Dan si istri mengaku suaminya menuduh sembarangan. Ya, jelas ya? Kalau begini kan tidak bisa ketemu sudah. Maka caranya apa? Dengan li'an. Jadi si suami bersumpah 4 kali mempersaksikan kepada Allah bahwa dia melihat istrinya berzina. Ya. Dan yang kelimanya dia katakan laknat Allah terhadap saya kalau memang saya dusta. Dan si istri, kalau si suami sudah bersumpah begitu, maka istri boleh dijatuhkan hukum rajam terhadapnya. Jelas ya? Nah, tapi istri dibebaskan dari hukum kalau dia bersumpah juga 5 kali bahwa dia ini berdusta, dan disumpah yang kelimanya kemurkaan Allah terhadapku kalau dia benar. Ya. Jadi itu terjadi. Jadi ada 2 orang yang seperti itu terjadi di masa Nabi, jelas ya? Dan dua-duanya bersumpah seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, saya tahu salah satu dari kalian pasti berdusta. Kan tidak mungkin dua-duanya benar kan? Ya. Maka hukumnya li'an ini keduanya dipisahkan selama-lamanya. Tidak bisa rujuk kembali, nggak ada lagi kata rujuk selama-lamanya sepanjang dia hidup. Jelas ya? Ini sedikit terkait dengan pembahasan li'an. Iya. Nah, ini disebutkan ya tentang sahabat yang terkait dengannya, yaitu Uwaimir al-Ajlani bersama dengan istrinya. Berikutnya wahajjatus siddiqi thumma arsala lahu aliyan ba'dahu alal wila alla yahujja musyrikun ba'du wala yatufu uryanun kafi'ilil juhala. Nah, di tahun ini juga, di tahun ke-9 Hijriah ini, itu Abu Bakar As-Siddiq melakukan haji. Nabi tidak haji di sini, cuman yang melakukan haji siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah itu Nabi utus Ali bin Abi Thalib menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi memberikan pesan bahwa tidak boleh ada musyrik yang haji dan tidak boleh ada orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, sebab di masyarakat jahiliyah itu para perempuan
Kadang mereka melakukan tawaf tanpa memakai sehelai pakaian pun. Jelas ya? Maka Nabi memberikan ketentuan tegas. Tidak boleh ada musyrik yang tawaf di Ka'bah dan tidak boleh ada perempuan yang telanjang. Baik, ini kejadiannya di tahun keberapa? 9 juga. Dan di tahun ke-9 ini wasummiyat bisanatil wufudi dikathratil qadimi min wufudi. Dan dikatakan tahun 9 ini tahun banyaknya rombongan-rombongan. Jadi tahun rombongan-rombongan. Jadi Masya Allah di tahun itu setelah Fathu Mekah, umat Islam itu semakin berjaya. Islam itu semakin tersebar, tersohor di kalangan orang-orang Arab. Iya. Maka kabilah-kabilah pun mengirim utusan-utusan, rombongan-rombongan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di bait yang ke-304, kejadian-kejadian penting di tahun 10 Hijriah. Kata beliau, fil ashri kanat hajjatul wada'i la yuhsarul wafuna bittila'i. Fakila kanu 40,000 au dhi'faha au zida alaihi dhi'fa. Dan di tahun ke-10 itulah kejadian hajjatul wada', haji perpisahan. Kenapa dikatakan haji perpisahan? Sebab itu adalah haji yang Rasulullah SAW tidak berjumpa lagi dengan kaum muslimin setelahnya. Dan beliau bersabda, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Barangkali saya tidak menjumpai kalian setelah tahun kalian ini. Makanya disebut sebagai hajjatul wada, haji perpisahan. Beliau tidak pernah haji setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, berapa kali beliau haji, itu tidak ada nas yang tegas ya tentang berapa kalinya. Dan ini mungkin akan datang nanti pembahasan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Yang jelas di hajjatul wada itu, para ulama yang luas pengetahuannya, itu tidak bisa menghitung berapa jumlah orang yang ikut haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum muslimin. Ada pendapat-pendapat. Disebutkan di sini 3 pendapat. Fakila kanu 40,000, ada yang mengatakan 40,000 orang yang haji. Audhi'faha, ada yang mengatakan 2 kali lipatnya. Jadi 40, 2 kali lipatnya berapa? 80. Auzida alaihi dhi'fa, atau tambah kelipatan yang ketiga. Kalau tambah kelipatan yang ketiga berarti 120. Baik. Jadi dalam masalah menghitungnya agak sulit memang ya, karena para sahabat itu kan tidak tinggal di satu tempat. Mereka juga berada di tempat-tempat yang berpisah-pisah. Ada yang di kota, ada yang di lembah, ada yang macam-macam tempatnya. Ya. Dan memang kalau kita baca dari buku-buku yang memuat penjelasan tentang nama-nama sahabat, itu tidak sampai di jumlah ini. Paling banyaknya ada yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, itu jumlah sahabat ada sekitar 124.000 orang. Jelas ya? 124.000 orang. Iya. Baik. Ada bahasa yang lebih detail, dikatakan jumlah mereka lebih dari 100.000 orang. Nah, itu lebih detail. Jadi maksudnya di tahun 10 Hijriah ini kejadian Hajjatul Wada. Dan kita akan bahas khusus nanti ya tentang haji-haji dan umrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di tahun ke-10 ini juga kejadian lain, wartadda fiha wadda'an nubuwah al-aswadul ansiyu hatta mawwah li ba'di qaumihi bi syaja'in sana'ah faqutila asy-syaqiyyu ma'man tabi'ah. Ya.
Kata beliau, dan murtad pada tahun ini dan mengaku kenabian, mengaku memiliki diangkat sebagai nabi, seorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Iya. Jadi Al-Aswad Al-Ansi ini mengaku nabi di Son'a, di Yaman. Dia mengaku nabi. Hatta mawah, sampai dia menyamarkan, mentalbis li ba'di qaumihi, kepada sebagian kaumnya. Jadi bagaimana dia ajak orang mengikuti dia supaya orang percaya dia nabi? Nah itu bisyaja'in sana'ah, dengan saja yang dia buat-buat. Ya, orang Indonesia juga kenal sajak, ya bersajak gitu ya. Kalau orang Indonesia. Tapi sajak itu dia bukan syair, tapi susunan kata yang indah. Kadang akhirnya sama. Misalnya polanya itu A. Misalnya atau AB, dan kalau kita ya. Nah, jadi ada pola di belakangnya. Tapi dia bukan timbangan syair. Sajak namanya. Nah, dia kan gaya pola bahasa seperti itu, dia menipu orang. Ya. Faqutila syaqiyyu man tabi'ah. Maka si syaqi ini, orang yang merugi ini, dia terbunuh bersama orang-orang yang mengikutinya. Ya, karena diperangi ya oleh para sahabat. Ya. Yang mengaku nabi itu diperangi oleh para sahabat. Dan ini ada ibrah dari sirah di sini. Di kisah orang-orang yang murtad. Itu ada di kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Atau orang-orang yang murtad ini, beberapa nama yang murtad. Iya. Nah ini subhanallah pelajaran ya. Namanya ketika Islam sudah tersebar, ya tiba-tiba ada orang yang murtad juga. Keluar dari agama. Itu cobaan-cobaan memang di dalam beragama seperti itu. Dan dakwah itu ada cobaan-cobaannya. Karena itu orang yang mau belajar, menuntut ilmu, itu ada cobaan-cobaan di dalam kehidupan. Sama dia belajar misalnya, mungkin ada hal-hal dalam kehidupan berjalan, membuat dia goyah terhadap apa yang dia pelajari, atau goyah di atas jalannya dia belajar, kurang semangat atau berpaling. Itu diantara ujian-ujian. Maka harus dikenal bahwa kita pelajari sirah Nabi, dalam kehidupan Nabi juga seperti itu. Padahal beliau adalah hamba Allah yang paling baik dan paling mulia di sisi beliau. Bersamaan dengan itu beliau adalah orang yang paling banyak ujiannya dan cobaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau berkata, "Syaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling keras siksaannya adalah para nabi. Manusia yang paling keras atau paling banyak ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Iya. Jadi yang paling berat ujiannya, banyak cobaan menimpa mereka. Jelas ya, sampai Nabi kadang mengatakan, saya ini panas, kena panas. Al-wa'ak. Dan panasnya beliau itu, kata beliau, panasku 2 kali lipat dari panas orang biasa di tengah kalian. Jelas ya? Baik. Jadi ujian-ujian itu ada. Ini kesimpulannya untuk kejadian penting di tahun ke-10 Hijriah. Dan terakhir di tahun ke-11 kata beliau, wa fi ma yaliha wahya 11. Fi ma yaliha wahya 11. Berikutnya adalah tahun ke-11. Ya, maksudnya awal tahun ke-11. Sebab Nabi tidak hidup 1 tahun penuh ya. Ya, meninggalnya di bulan Rabiul Awal. Jadi di tahun ke-11 qada Nabiullah fiha umrah. Nabi SAW menyelesaikan umurnya, maksudnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan datang bab khusus ya oleh penulis nanti, bab tentang wafatnya Nabi.
Kita akan rinci di situ. Saya sudah terangkan ya bahwa ini pembahasan di sini hanya menyebutkan kejadian-kejadian penting secara global. Rinciannya nanti akan datang dengan metode atau bentuk yang lain oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Asha thalathan ba'da sittina ala asahhiha wal khulfu fi hadha khala. Beliau hidup 3 tahun setelah 60. 3 tahun setelah 60 tahun berapa? 63 tahun. Ya, itu bahasa syair ya. Kalau disebut 63 tahun, ya kadang timbangannya tidak cocok. Baik. Sama kita juga kadang. Buka halaman 24 setelah 200. Artinya berapa? 224. Itu bahasa lain ya. Baik. Ala asahhiha, menurut pendapat yang paling sahihnya. Ya kenapa menurut pendapat yang paling sahihnya? Wal khulfu fi hadha khala. Karena ada silam pendapat yang sudah berlalu. Kan Nabi setelah diutus sebagai Nabi, berapa lama beliau di Pasir Mekah? Kan itu ada silam pendapat ya. Walaupun yang populernya berapa? 13 tahun. Baik, dan ini akan datang rinciannya insyaallah ta'ala. Baik, selesai sudah. Pembahasan global tentang hijrah Nabi SAW Fasih Madinah. Dari sirah Nabi SAW. Berikutnya penulis masuk sudah dalam rincian. Dan ini lebih mudah kita memahaminya di sini. Sebab penulis rahimahullahu ta'ala nanti akan menerangkan tentang bagaimana sifat Nabi SAW. Ya, penyebutan sifat-sifat beliau dari penciptaannya dan akhlak beliau. Kemudian beliau akan terangkan juga bagaimana akhlak beliau secara khusus dan beberapa akhlak beliau dalam masalah makan, minum, berpakaian. Nah, akan diterangkan tentang bagaimana cincin beliau, bagaimana kasur beliau, sampai bagaimana wangi-wangian yang beliau pakai, celak beliau. Kemudian disebutkan juga tentang mukjizat beliau, kekhususan beliau. Ada penyebutan haji dan umrah beliau, jumlah peperangan yang beliau lakukan. Dan pasukan-pasukan yang besar maupun kecil yang pernah beliau utus. Penyebutan juru tulis beliau, utusan-utusan beliau yang pernah beliau utus ke raja-raja. Dan beliau juga sebut terkait khusus anak-anak Rasulullah SAW. Penyebutan paman dan bibi beliau. Ada bab khusus penyebutan istri-istri beliau. Juga disebutkan pembantu-pembantu beliau. Dan laki-laki maupun perempuan. Maula beliau. Dan penyebutan kuda-kuda beliau, keledai beliau, bigal, ya. Dan seterusnya ya dari pembahasan dan di akhirnya penulis sebutkan tentang kisah sakitnya Rasulullah SAW dan wafatnya beliau SAW. Baik, ini masih ada pembahasan-pembahasannya. Kita akan kaji lebih detail nanti insyaallah ta'ala di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya wallahu ta'ala alam.